Ini sajian pembuka dari Paduan Suara RRI Jakarta, Prima Suara Choir dengan lagunya Lenggang Kangkung. Beri tepuk tangan. Iya, kita beri aplaus kepada Prima Suara Choir dengan lagu Lenggang Kangkung. Nasib sangat beruntung mendapat teman yang rajin ketawa. Ketawa. Baik, pendengar Pro4 sekali lagi Anda boleh bergabung dengan kami di sini di 3440798 atau 348 34350. Untuk SMS kita tutup dulu. Dan untuk yang pertama barangkali saya ingin menggali dulu apa sebenarnya jalur sutra itu yang saat ini dikukuhkan pengurusnya? Boleh, barangkali Pak Eko yang bisa memberikan. Ya, silakan Pak Eko. Terima kasih saya ucapkan kepada para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Kami bersama para dewan pendiri Badan Kerja Sama Jalur Sutra Baru Abad 21 Indonesia Tiongkok. Yang perlu kami garis bawahi terutama kepada para pengurus Badan Kerjasama tersebut, yang pertama adalah kita berdiri atas nama bangsa Indonesia. Jadi kerjasama Badan Jalur Sutra Baru Abad 21, pengurus bangsa Indonesia, negara Indonesia harus meyakini bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Jadi kerjasama ini bukan kerjasama dengan pemahaman bangsa Tionghoa atau bangsa Cina dengan bangsa Cina. Yang kedua, seperti pesan yang sudah disampaikan dari Bapak Cahyokumolo selaku Menteri Dalam Negeri, serta Sekjen Kementerian Luar Negeri Bapak Kristiarto Legowo dan Bapak Lopez de Cruz, maka hal yang pertama kali harus dimiliki sebagai pengurus yaitu jiwa berdaulat. Mengapa? Karena kita membawa atas nama bangsa negara Indonesia. Jiwa kedaulatan, jiwa kemandirian, kewibawaan, martabat harus kemudian selalu dijunjung dan diutamakan. Karena itu merupakan pesan dan amanat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo setelah melakukan kunjungan ke Beijing, Tiongkok. Beliau memberikan pesan bagi siapapun, badan apapun yang mengatasnamakan kerjasama dengan negara apapun
harus memiliki dan menempatkan dirinya sebagai badan masyarakat Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Oke. Singkat kata Pak Eko, bisa disebut bahwa jalur sutra ini adalah follow up, tindak lanjut dari apa yang dilakukan oleh kunjungan Presiden ke Tiongkok. Seperti itu Pak Eko. Ya, jadi para pendiri menyikapi, membangun, mendirikan, membentuk kembali jalur sutra yang merupakan peristiwa abad 20, abad ke-14 sebagai suatu bentuk ikatan kerjasama, merajut kembali sisi ekonomi, sisi perdamaian, sisi penyatuan kebangsaan, sisi kebersamaan, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kenapa bisa disebut jalur sutra itu Pak Eko? Dan negara-negara mana yang dilalui oleh jalur sutra tersebut? Kenapa bisa disebut sebagai jalur sutra? Jadi kenapa disebut jalur sutra? Jalur sutra pemahamannya sebenarnya bukan hanya sutra dalam arti kain, tetapi sutra dalam arti kata satra atau sastra. Jadi jalur ini adalah jalur ikatan, jalur kebersamaan, jalur rangkaian, jalur kerjasama, jalur kesinambungan, kerjasama antar berbagai bangsa yang terjadi pada saat itu, di mana ikatan sebagai bangsa, persaudaraan sebagai bangsa-bangsa, persaudaraan sebagai antar anak manusia terbangun di dalam jalur sutra ini, sehingga kita membentuk kerjasama. Maka harapan kita, jalur sutra baru abad 21 ini bukan hanya mampu membangun dalam sudut nilai ekonomi saja, tetapi juga mampu membangun persaudaraan antar bangsa di wilayah Asia, bahkan Asia Pasifik, mampu membangun persaudaraan antar bangsa-bangsa, mampu membangun rasa perikamanusiaan antar bangsa-bangsa, bahkan perdamaian dunia. Jalur sutra ini adalah napak tilas dari kerjasama yang sudah dilangsungkan beberapa abad yang lalu, dan sekarang ingin dikuatkan kembali dengan pembentukan jalur sutra abad 21. Seperti itu Pak Eko ya? Ya. Baik, di tempat ini juga ada hadir, saya melihat ada Pak Lopez de Cruz. Boleh barangkali bisa sedikit menambahkan? Bapak tadi sudah dikukuhkan juga menjadi pengurus, ya, tentang komentar tentang jalur sutra Pak Lopez. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Eka sudah lebih dari cukup. Yang penting bagaimana kita menerapkannya dalam kita melaksanakan tugas kita masing-masing. Terima kasih. Baik, setelah ini pendengar, Anda sekali lagi Anda boleh bergabung dengan kami di 3440798. Anda saat ini tengah mendengarkan dialog interaktif yang kami langsungkan langsung dari Auditorium Muhammad Yusuf Dodo Dipuro. Di sini dihadiri oleh ratusan hadirin yang turut hadir sudah menyaksikan tadi pengukuhan dan pemberian mandat dari Paduka Tantian Lai kepada Bapak Andi Asmara yang hari ini juga sudah dikukuhkan menjadi Ketua Umum. Baik, barangkali saya ke Ibu Sri ya, Ibu Sri, boleh ada tambahan tentang jalur sutra Ibu Sri? Ya. Saya hanya ingin menambahkan saja dan menggarisbawahi bahwa Badan Kerjasama Jalur Sutra abad ke-21, abad ke-21 dan jalur sutra baru itu lebih menekankan kepada mempererat tali persahabatan ya antara kedua negara, dan tentunya apapun yang dilakukan kerjasama akan memberikan keuntungan ya, keuntungan bagi kedua negara dan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian juga jalinan kerjasama persahabatan di bidang seni budaya, dan nanti saya juga mohon kesediaan dari Mas Gafar untuk mempersilahkan Adinda atau Ananda saya, Mas Eri Derajat, untuk bisa memberikan curahan karena beliau adalah pelaku, pernah mengirim delegasi dari Indonesia seni budaya ke Syria dan itu melalui jalur sutra. Oke, baik, barangkali ada lagi yang ingin menambahkan tentang jalur sutra itu dari Bapak-Bapak?
untuk sesi berikutnya kita nanti akan mendapatkan bagaimana implementasi dari pengurus ini dan apa-apa yang nanti akan dikerjakan dan seperti apa langkah-langkah selanjutnya dari berbagai bidang, termasuk dari hubungan budaya. Nanti juga kita akan mendengarkan, bisa Bang Dery ya, Bang Dery bisa turut partisipasi, kita sharing di sini, Bu Ili Sigar juga boleh. Dan kita akan lanjutkan sesi berikutnya, kita akan menguak lebih jelas implementasi dan langkah macam apa yang harus kita lakukan setelah pengurus pusat Jalur Sutra Abad 21 Indonesia Tiongkok ini dibentuk. Jangan kemana-mana, kembali kita akan mendengarkan sajian lagu dari Prima Suara Choir. Ya, ini dia lagu Tudung Periuk. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya, tepuk tangan untuk paduan suara Prima Suara Choir. Ini paduan suara sudah aktif, baru beberapa tahun yang lalu sudah dibentuk dan sudah berhasil menyabet juara kedua, 2 kali ya, 2 tahun berturut-turut dari lomba paduan suara yang diselenggarakan oleh Korpri Pusat. Baik, pendengar, sekali lagi kami sampaikan bahwa saat ini Anda mendengarkan Pro 4 RRI Jakarta di 92,8 FM dan juga Anda boleh dengarkan melalui streaming atau di Android. Anda boleh unduh RRI Play, dengarkan di Pro 4 RRI Jakarta. Streaming di rrijakarta.com. Baik, untuk selanjutnya barangkali kita akan mendengarkan kira-kira apa yang mesti dilakukan, tindak lanjut apa yang mesti dilakukan dalam mengimplementasikan pengurus yang sudah dikukuhkan ini. Bang Dery, ya silakan. Ya, terima kasih. Tapi sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin sharing mengenai jalur sutra. Oke. Kenapa jalur sutra ini sangat ngetop sekali, sangat terkenal, sangat fenomenal, terjadinya ribuan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih ada. Tetapi banyak generasi muda, dia hanya tahu nama jalur sutra tapi nggak ngerti apa itu jalur sutra. Bahkan
bukan hanya anak remaja, anak muda, bahkan orang tua kita pun juga banyak yang nggak ngerti juga apa itu jalur sutra. Oke. Ya, saya kebetulan saya banyak bergerak di misi kebudayaan. Waktu itu saya diundang oleh pemerintah Syria untuk mengadakan The Four Silk Road Festival. Jadi Di mana itu, Bang? di Syria. Oke, Syria ya. Di Syria, tepatnya di Aleppo, Damaskus. Ya. Waktu itu mereka mengadakan festival jalur sutra. Saya tertarik karena saya juga pengen tahu apa itu jalur sutra, sehingga saya terlibat untuk mengirim misi kebudayaan ke sana. Ternyata di Syria itu pesertanya sangat banyak sekali, lebih dari 20 negara ikut festival jalur sutra. Dan kenapa Indonesia diundang? Ternyata Indonesia itu salah satu negara yang menjadi bagian dari rute jalur sutra itu. Jalur sutra itu. Oke. Nah, pada saat itulah saya jadi tahu apa itu disebut jalur sutra. Kenapa disebutnya sutra? Ya. Jadi kejadiannya ini terjadi waktu zaman dinasti Han. 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Jadi saat itu di negara Tiongkok sana, di China sana, di kekaisaran itu rakyatnya banyak memproduksi kain sutra yang sangat melimpah. 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi itu rakyat Tiongkok banyak membuat sutra yang sangat bagus dan sangat melimpah. 2200 tahun Iya, yang lalu berarti. jadi mereka itu bagaimana cara menjual sutra ini? Dan mereka lebih memilih selain menjual, mereka barter. Mereka cari emas, cari perak, cari wol, cari minyak wangi, cari kaca, cari batu mulia. Itulah barter perdagangan itulah yang mereka lalui sehingga mereka melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dari berbagai arah. Jalur laut tentu ya. Laut, darat semua. Laut, darat terutama. Ada sebuah perjalanan dari Cina, itu namanya provinsi di Chang'an namanya. Dari Chang'an menuju ke Antioquia di Syria. Nah, karena nyampainya ke Antioquia Syria, sehingga Syria mengadakan festival itu. Itu dulu. Kalau misalnya kita sempat mendengar beberapa waktu yang lalu ada sebuah ekspedisi, ya, sebuah merek mobil mengadakan ekspedisi napak tilas jalur sutra. Nah, mereka itu perjalanan dari Jakarta sampai berujung di Venesia, Roma. Kenapa Venesia, Roma? Karena Marco Polo, penjelajah dunia, itu pernah melakukan perjalanan dari Venesia, Roma menuju ke Cina. Berjarak 9.000 km ditempuh dalam waktu 3,5 tahun. Sementara tim Indonesia dengan menggunakan darat dari Indonesia sampai Venesia, Roma 23.000 km melalui 23 negara dicapai dalam waktu 3 bulan. Inilah yang disebut jalur sutra abad 21. Sekarang transportasi semakin mudah, infrastruktur semakin mudah, bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara, kemudian logistik juga sangat mudah, semua sangat mudah. Termasuk transaksinya juga sudah semakin mudah. Iya, karena begitu dahsyatnya jalur sutra bisa membuka persahabatan, bisa membuka perdagangan, bisa membuka ekonomi semakin luas dan semua negara diuntungkan. Makanya tadi ketika dibahas Presiden Cina, Xi Jinping tadi itu, presidennya itu, nah mereka mengajak seluruh negara yang terlibat jalur sutra, ayo kita bangun kembali jalur sutra, kita ramaikan lagi perdagangan, saya sediakan dana 50 miliar dolar, hampir 500 triliun. Wow, luar biasa. Nah, tak salah Pak Andi memilih Anda juga masuk ya, dalam jajaran jadi pengurus. baru saya ke pertanyaan tadi. Sebagai apa yang akan dilakukan implementasi berikutnya? Implementasi berikutnya adalah segeralah Indonesia melalui organisasi ini bikin program-program yang manfaat buat masyarakat banyak, di mana program ini berhubungan langsung dengan kegiatan jalur sutra, kira-kira begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Dery Derajat. Bu Uli nanti juga kita akan mintai komentarnya dan pendengar juga boleh ikut berinteraksi dengan kita ya, sharing, ya, berbagi informasi dengan kita, diskusi dengan kita. Saya ke Pak Ali Yahya dulu. Pak Ali Yahya, barangkali boleh berkomentar sedikit juga tentang jalur sutra ini. Silakan Pak. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur sutra ini memang kita kenal beberapa abad yang lalu. Tetapi seperti Adinda Dery tadi menyampaikan, ini memang terkenal sampai saat ini.
bahwa kemudian ada hal yang prinsip dari jalur sutra itu. Yang pertama adalah diplomasi nasional. Yang kedua adalah pengembangan strategi pertahanan dan keamanan wilayah. Dan yang ketiga adalah perdagangan dan moneter. Itu yang ketika abad 15 khususnya saya ingin memberikan gambaran bahwa jalur sutra yang ada di Indonesia salah satunya, saya ingin sebutkan salah satunya, ada di daerah saya yaitu Banten. Banten itu terkenal dengan kota bandar. Dan jalur sutra itulah yang kemudian memanfaatkan bandar ketika kejayaan Sultan Maulana Hasanuddin yang kemudian dilanjutkan Sultan Ageng Tirtayasa pada abad 15 dan kemudian pada abad 16. Bahkan kemudian bukan hanya dengan keberhasilan jalur sutra, mengembangkan jalur sutra itu, Banten melahirkan mata uang sendiri, tetapi juga berhasil mengirimkan duta besar ke London yang bernama adalah Ngabehi Nayawi Praya, duta besar Banten di London bersama dengan Kiai Ngabehi Jayasedana. Ketika tahun 2000, tahun 2000 yang lalu, saya diberikan mandat, diberikan amanat oleh masyarakat Banten untuk mendirikan Provinsi Banten. Dan kemudian saya gagas dan kami realisasikan di DPR, karena kebetulan saya di DPR. Bahkan kemudian saya menjadikan provinsi itu ingin mengembalikan kejayaan Banten tempo dulu sebagai kota bandar. Ini adalah salah satu bentuk jalur sutra yang ingin kita kembangkan. Pertanyaannya adalah apakah bisa saat ini kita lakukan dengan kerjasama, dengan kemitraan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan Republik Indonesia dan kemudian political will dari Presiden kita Pak Jokowi untuk melakukan terobosan-terobosan khususnya di dalam kaitannya merealisasikan Trisakti yang salah satunya adalah keberhasilan di laut yang kemudian jalur sutra yang akan berkembang. Ini saya kira memang harus kita realisasikan dengan baik. Pertanyaan kemudian adalah dari 3 komponen yang saya sebutkan tadi, minimal 3 komponen, apa dulu yang harus kita lakukan? Apakah memang budaya dulu, apakah diplomasi dulu, apakah perdagangan dulu, dan lain-lain. Yang kedua, kita harus mampu meletakkan satu titik sentral sebagai pilot proyek atau core business. Prioritas. Saya ingin mengatakan bahwa kami ingin mengembalikan kejayaan Banten tempo dulu dengan bentuk kota bandar, dan itu bentuknya sudah ada, yaitu adalah Bojonegara. Pertanyaannya adalah apakah kemitraan yang kita lakukan bisa kita realisasikan dengan mengembangkan Bojonegara sebagai kota pelabuhan, sebagai kota bandar, sebagai salah satu bentuk realisasi daripada jalur sutra. Yang ingin kami tangkap bahwa Pak Ali Yahya sangat-sangat optimis. Kerjasama itu akan terbangun lebih baik lagi di masa yang akan datang setelah terbentuk ini. Baik, terima kasih Pak Ali Yahya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ali Yahya. Saya mendapatkan info bahwa sudah ada pendengar yang bergabung dengan kita. Boleh kita sapa? Ya, halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Dinda di Kota Hujan, Bogor. Oh iya, boleh. Kita berikan aplaus. Ya, Bu Dinda di sini boleh. Apa yang ingin Anda tanyakan Bu Dinda? Silakan. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada bapak-bapak narasumber juga ibu-ibu yang hadir di acara ini ya. Ya, langsung Bu Dinda. Dinda nggak tahu pertanyaan ini untuk siapa, begitu ya Pak ya. Nanti tolong penjelasannya aja. Jadi yang Dinda tahu jalur sutra baru abad 21 Indonesia Tiongkok adalah jalur perdagangan, begitu ya Bang Gafar ya? Baik. Ya. Ada beberapa pertanyaan dan tadi yang sedikit sudah saja. yang sudah dijelaskan tadi juga Dinda agak paham, dan ada yang belum Dinda paham, begini Bang Gafar. Apa keuntungan bagi Indonesia dari keberadaan jalur sutra? Iya. Yang pertama itu, lalu yang kedua, apa yang menjadi ambisi Tiongkok menggarap jalur sutra? Satu lagi boleh? Ya. Bagaimana dengan potensi
seni budaya Indonesia pada keberadaan jalur sutra? 3 pertanyaan. Terima kasih nanti untuk penjelasannya Bang Gafar dan semua bapak-bapak narasumber dan ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dinda di Bogor. Ada lagi? Kita rangkum sekalian? Belum ada. Baik. Barangkali Pak George sudah memegang mic. Siap. Bisa langsung dikomentari Pak George. Ya, terima kasih. Kebetulan saya itu nanti akan ditunjuk sebagai pengurus khusus di bidang perdagangan, ekonomi perdagangan. Oh iya, baik. Ya. Boleh tepuk tangan untuk Pak George? Ya. Ya. Silakan Pak George. Jadi adik tadi pertanyaannya, ini adalah sebenarnya gayung bersambut. Ya. Presiden Xi Jinping waktu APEC, kebetulan saya ikut hadir di Beijing, di mana beliau mengatakan beberapa kali akan membangun kembali jalur sutra baru. Ya. Di sudut lain dari pihak kita juga sama-sama selama kita mengadakan pembentukan ini, kita juga mendapat support yang sangat besar, baik dari pemerintah maupun daripada masyarakat Indonesia, di mana kita pun ingin mengembalikan napak tilas yang dulu. Jalur sutra dulu itu memang adalah sebenarnya intinya 2. Satu adalah kebudayaan, kedua adalah perdagangan, ekonomi. Jadi kalau kita lihat perdagangan ekonomi, waktu zaman abad-abad dulu itu mereka datang ke Indonesia dengan membawa sutra dan seramik. Dan buktinya sekarang banyak sekali mungkin seramik-seramik yang tenggelam di perairan Kepulauan Riau, ya. Nah, di situ sudah tertunjuk bahwa China membawa sutra dan keramik. Dari Indonesia mereka membeli apa? Mereka membeli rempah-rempah, ya. Jadi di situ terjadilah perdagangan. Kalau telah terjadi perdagangan, pasti namanya perdagangan itu saling menguntungkan. Oke. Ya, kemudian pemerintah China di sini juga akan Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa kalau zaman dulu mereka hanya bawa silk dan seramik, kali ini mereka datang ke dunia ini akan membawa teknologi dan permodalan. Ya, kita tahu Indonesia butuh sekali teknologi, kita butuh sekali permodalan. Oleh sebab itu, pandai-pandailah kita bagaimana mengolah fasilitas yang mereka tawarkan. Tapi dengan kembali lagi kita harus berdiri mempunyai kedaulatan kita sendiri. Ya, jangan kita dijajah ekonomi oleh mereka. Demikian mungkin bisa menjawab. Iya. Untuk ambisi Tiongkok sebenarnya saya ingin mendapatkan komentar dari Pak Datuk ya, tapi tadi mengatakan bahwa in Chinese, in Mandarin boleh? Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Untuk hubungan kebudayaan yang nanti akan diimplementasikan, boleh saya nanti akan minta komentar dari Bu Uli Sigar ya, Bu Uli ya. Baik, silakan. India. 大家好，我是来自北京的 Bahasa 郑 bahasa 贤 Mandarin. 志， Nanti bisa ditranslate Pak 我 Jos 也 ya. 是新丝绸之路国际文化委员会的署理主席。非常荣幸这回能够受到邀请来参加印尼中国新丝绸之路文化委员会的成立仪式。那么， Ya, oke. Iya, silakan. Saya adalah Iya. Saya adalah Chen Xianzi, datang dari Beijing dan salah satu pemimpin dari pengurus dari jalur sutra baru. Oke. Boleh ditanyakan ambisi Tiongkok dari pertanyaan Bu Dinda tadi? Iya. Singkat ya. 是这样，那个印尼与中国自古以来文化源远流长。那么，我们虽然我第一次到印尼，但是我这回感觉到非常的亲切，然后也非常感谢大家对我的热情的邀请。然后我相信我们所有人只要秉承丝绸之路的友好合作、共同繁荣的传统友谊理念。 Ya. Baik. Saya rasa tidak ada ambisi, tapi berdasarkan hubungan dari sejarah yang panjang antara
Tiongkok dan Indonesia adalah pertukaran budaya yang sudah sering dan mempunyai sejarah yang lama. Jadi berdasarkan hubungan yang baik ini, Jalan Sutra baru ini akan melanjutkan persahabatan dan mensejahterakan kedua Baik. negara bangsa. Itu poinnya, akan mensejahterakan kedua bangsa Indonesia dan Tiongkok. Terima kasih, Sir Zheng Xiangxi. Baik. 谢谢谢谢。 Ya, 谢谢. Saya ke Ibu Uli, barangkali sedikit boleh berkomentar. Tadi tentang budaya yang banyak disebut. Ya, silakan Bu Uli. Ya. Nanti kita akan minta komentar juga dari Ketua Umum yang terpilih ya, Pak Andi Asmara. Ya, silakan Bu Uli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin kita semua bertepuk tangan dulu buat kita semua di sini. Yang pertama tentunya saya ingin ucapkan selamat kepada Bapak Andi Asmara sebagai ketua daripada Pemrakarsa Badan Kerjasama Jalur Sutra baru abad 21 ini. Dan saya juga ucapkan selamat kepada seluruh kepengurusan yang telah dikukuhkan. Yang pertama barangkali tadi kalau ingin ditanyakan tentang jalur sutra tadi sudah jelas sekali, sudah sangat jelas, sangat jelas oleh Mas Dery tadi. Mungkin saya ingin menambahkan bahwa sebetulnya jalur sutra ini diadakan Badan Kerjasama ini tentunya dengan maksud untuk mengembangkan kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran kedua bangsa. Dan berarti itu banyak sekali program yang dapat diangkat di sini. Yang pertama kita dapat melihat memang itu segi sejarah ya. Kedua tentu perdamaian antar negara ini, di samping persahabatan itu dan budaya ya sudah jelas. Juga tentang hal-hal lainnya lagi yang berkaitan dengan perdagangan tadi. Tapi saya ingin juga menyampaikan barangkali alangkah baiknya apabila kepengurusan ini dapat mengaplikasikan seluruh visi dan misinya secara positif. Dan artinya pemerintah dan rakyat harus menanggapi ini secara positif, tentu saja dengan rambu-rambu yang jelas. Mungkin yang terakhir ingin saya sampaikan, jangan lupa barangkali agar kita sukses untuk kedepannya, tidak lupa juga bahwa Badan Kerjasama ini juga memperhatikan kondisi lingkungan hidup di dunia, khususnya Indonesia dan China. Saya kira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uli Sigar. Silakan tepuk tangannya kembali. Baik, ada lagi pendengar? Kita di ujung telepon. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu-ibu semua yang masuk nih ya? Dengan ibu-ibu semua yang masuk ini dengan siapa Bu? Ibu Niar di Pekanbaru. Niar di Pekanbaru. Iya. Oke, baik, silakan. Singkat Ibu. Ya, Assalamualaikum, selamat siang ibu-ibu dan teman-teman narasumber. Ini tentang jalur sutra abad 21 ya. Iya. Ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, program-program apa saja? Program-program apa saja, oke. Dalam